Bako liwat, pemukon satu pon. Mbak, pemukon liwat. Baik, teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena di sini sudah ada yang siap, kalau nggak salah harinya ada 4 ya. Mungkin kita mulai dulu yang mau presentasi. Ada siapa saja hari ini tadi ya yang sudah ngirim ya? Oh iya, silakan. Bu Bulan. Ya oke, silakan Pak Abdul Rahim. Abdul Rahim silakan. Mulai. Ya. Terima kasih Pak Haryanto, terima kasih Mbak Ulan sudah memfasilitasi Zoom. Mohon izin untuk presentasi. Ya. Wah, Pak Hamidullah juga sudah hadir ya. Mohon masukannya Pak Ibda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan mempresentasikan draft proposal khususnya bab 3 dengan judul pengembangan model pembelajaran interaksi sosial berbasis social emotional learning untuk meningkatkan karakter toleransi di sekolah dasar inklusif. Pada minggu sebelumnya, ya pada saat presentasi di bab 2, ada perubahan judul ya terkait dengan berbasis berbasisnya diganti jadi langsung social emotional learning sesuai masukan dari rekan-rekan. Kemudian dipusatkan karakter apa di sini saya sudah menuliskan yaitu karakter toleransi. Baik, saya langsung mulai bahwa penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan model EDI ya di mana ada 5 langkah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mulai dari analisis, kemudian desain, kemudian development, kemudian implementasi dan evaluasi yang saya kembangkan dari teorinya Brand tahun 2009. Kemudian untuk prosedur pengembangan sesuai dengan teori EDI diawali dengan analisis kebutuhan ya dengan langkah-langkah yang pertama peneliti melaksanakan observasi aktivitas pembelajaran pada saat implementasi pembelajaran interaksi sosial dengan model kerja kelompok atau metode kooperatif. Kemudian selanjutnya setelah itu melakukan wawancara dengan guru. Kemudian peneliti melanjutkan dengan FGD yang diikuti oleh guru-guru yang telah mengimplementasikan pembelajaran interaksi sosial. Hasil FGD ini kemudian peneliti melakukan kajian literatur terkait untuk langkah pengembangan desain. Pada langkah kedua, peneliti menggunakan solusi berdasarkan dari analisis kebutuhan. Kemudian menetapkan pengembangan model. Di sini peneliti menetapkan pengembangan model pembelajaran interaksi sosial berbasis emotional learning yang pada dasarnya sudah dideskripsikan pada bab 1 dan bab 2. Selanjutnya, untuk melengkapi pengembangan model tersebut, peneliti merumuskan model konseptual pembelajaran interaksi sosial berdasarkan beberapa kajian-kajian literatur untuk mendukung pengembangan model tersebut. Selanjutnya, model tersebut disusun, kemudian yang terakhir adalah membuat produknya. Di sini produk yang dibuat berupa media buku, media cetak, maksud kami. Kemudian diberi nama Selindra, model pembelajaran interaksi sosial berbasis sel untuk sekolah inklusif yang berkarakter. Langkah keempat, peneliti melakukan langkah ketiga, peneliti melakukan pengembangan dengan menyusun instrumen ya terkait produk tersebut yang melibatkan beberapa ahli.
Di antaranya adalah validasi media, kemudian validasi materi, ya, kemudian bagaimana apakah sudah layak atau belum, kemudian juga diukur bagaimana kevalitan pengembangan tersebut, apakah sudah praktis digunakan atau belum. Nah, kemudian langkah keempat dilanjutkan dengan mengimplementasikan hasil validasi tersebut yang tentunya sudah direvisi sesuai masukan para validator. Nah, pada tahap implementasi ini dilakukan uji coba skala kecil dengan melibatkan 2 sekolah dasar yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Adapun sekolah yang dijadikan sasaran yaitu SD Mendungan 2 dan SD Bayangkara Kota Yogyakarta. Selanjutnya hasil daripada uji coba tersebut, kembali guru-guru tersebut kita mengadakan forum grup diskusi terkait bagaimana produk awal daripada pengembangan model. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan revisi. Hasil daripada revisi tersebut dilaksanakan uji coba skala besar, ya tentunya di sini lebih banyak melibatkan subjek untuk selain bagaimana kepraktisan model, juga sekaligus untuk melihat bagaimana efektivitas model yang dikembangkan. Langkah yang terakhir dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi di sini yang pertama adalah revisi hasil daripada uji coba skala besar. Selanjutnya yang terakhir adalah diseminasi. Baik, selanjutnya desain uji coba produk. Di sini ada 2 langkah utama. Yang pertama desain uji coba dan subjek uji coba. Pada langkah awal untuk desain uji coba dilakukan uji kelayakan rancangan produk oleh validator dan dilaksanakan juga uji kepraktisan produk oleh validator. Desain uji coba ketiga yaitu uji coba skala kecil dan yang keempat uji coba skala besar. Selanjutnya pada subjek uji coba di sini ada 2. Untuk subjek uji coba kelayakan dan kepraktisan yaitu melibatkan para ahli. Kemudian yang kedua subjek uji coba efektivitas adalah peserta didik pada saat pelaksanaan uji coba skala kecil dan skala besar. Selanjutnya adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Saya masih menggunakan 3, ya. Meskipun nanti dalam perkembangannya akan ada teknik yang lain. Yang pertama adalah teknik wawancara. Yang wawancara adalah guru terkait bagaimana implementasi model pembelajaran interaksi sosial yang saat ini sudah atau sedang dilaksanakan. Apa hambatan yang dialami atau bagaimana hiruk-pikuk yang terjadi di kelas. Selanjutnya adalah angket. Ya, di sini angket yang dimana angket ini untuk memvalidasi ya terkait dengan model tersebut. Ya, baik itu validasi ahli materi, validasi ahli media, kemudian untuk dari sisi praktisi bagaimana respon guru. Dan yang terakhir angket digunakan untuk melihat ya bagaimana karakter toleransi daripada peserta didik pada saat pembelajaran interaksi sosial berbasis sel dan setelah pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan observasi. Observasi ini lebih cenderung kepada pengamatan aktivitas pembelajaran pada saat implementasi model pembelajaran interaksi sosial berbasis sel. Selanjutnya, teknik analisis data. Saya menggunakan 2 yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif, di mana untuk yang pertama analisis data kebutuhan khususnya pada langkah pertama saya menggunakan deskriptif kualitatif untuk menemukan dan menentukan apa yang dibutuhkan oleh guru dalam model pembelajaran interaksi sosial. Selanjutnya yang kedua adalah analisis kelayakan produk. Saya menggunakan rumus dari Wagiran dalam mengkonversi data kuantitatif ke data kualitatif.
Dan yang terakhir adalah analisis efektivitas produk dengan menggunakan analisis one way ANOVA, bahwa produk dinyatakan bisa untuk didiseminasikan apabila atau diet bisa dicobakan skala besar apabila sudah layak. Ya, demikianlah presentasi saya. Mohon masukannya teman-teman sekalian dan Pak Haryanto dan Pak Prof. Wani. Baik, silakan dari teman-teman sebelum saya dan Prof. Nur memberi saran masukan. Barangkali ada yang ingin sampaikan. Pak Ibda biasanya, Prof. Pak Ibda, Ibda. Pak Wahdan. Pak Ibda, Pak Wahdan. Mana? Belum ada beliau. Ya, sudah muncul Pak Ibda. Ya, Ibda. Ya, silakan. Ya, Pak Wahdan juga. Ya, Pak Wahdan, Pak Ibda, silakan. Lanjut dulu Mas Ayu. Silakan, Pak Ya, Wahdan. siap Bapak. Ya, silakan Bapak, teman-teman yang lain. Mbak Tia mungkin ya. Malang gue. Ya, belum ada ini Bapak. Biasanya setelah perkuliahan Pak diberikan masukan sama teman-teman. Oke, mungkin saya dulu ya, Prof. Nur. Oke. Saya dulu. Baik, jadi Monggo. ya saya kira secara keseluruhan ini sudah mendekati ini ya, memenuhi prinsip-prinsip ya, paling tidak standar disertasi sudah terpenuhi ya. Nah, ini kita diskusi tentang bab 3. Jadi kalau apa namanya, ini akan menggunakan model apa, Mas? Model yang dipakai model ADD ya, AD ya. Iya, betul Pak, modelnya ini. Nah, itu tolong langkah-langkahnya itu dikembangkan secara konsekuen ya. Jadi termasuk nanti dalam proses pelaporannya di bab 4 juga begitu. Analisis kebutuhannya, hasilnya apa, desainnya seperti apa, pengembangannya, implementasinya. Ya. Jadi nanti kerangkanya yang menjadi AD ini, menjadi 5 langkah ini. Ya, 5 langkah utama ini nanti tolong di bab 4 juga begitu, termasuk di bab 3-nya ini juga konsisten ya dengan langkah yang dipilih itu ya. Jadi sebenarnya saya juga tidak tahu kenapa desain uji coba itu selalu dibuat subbab tersendiri gitu ya. Padahal modelnya kan yang dipilih itu kan berbeda-beda ya. Dengan langkah ini sebenarnya apa harus dipisah tersendiri untuk desain uji cobanya gitu ya. Karena itu sudah jelas dengan kebutuhan, desain, develop, lalu di situ ada implementation, lalu di situ ada evaluation. Ya. Nah ini kan sebenarnya langkah-langkah ini saja yang diuraikan sebenarnya ya. Tapi saya nggak tahu di setiap R&D itu selalu sistematikanya begini gitu ya. Coba nanti di ini lagi. Kemudian yang selalu tulisnya, saya Bapak. kenapa? Di tata tulisnya di pedomannya ada seperti itu sih. Oh iya, mungkin karena tata tulisnya ya. Iya. Tata tulisnya selalu ada desain uji coba, selalu ada ya, pada langkahnya sudah jelas sebenarnya. Iya, betul, Bapak. Tapi nggak apa-apa, kita ikut aja daripada nanti ada penguji yang mempersoalkan ya. Paling tidak ini sebagai pemahaman ya, pengetahuan kita bahwa kalau kita mengacu pada suatu model, ya sebenarnya konsisten ya langkah-langkahnya dari model itu. Nah, itu. Lalu tentang berkali-kali saya ingatkan terkait apa namanya teknik dan instrumen pengumpulan data ya. Coba ini saya besarkan dulu. Bisa enggak? Sudah kelihatan, Prof? Ya, tapi kurang besar ya. Nah ini kurang lebih besar. besar. Ya. Jadi teknik dan instrumen pengumpulan data ini tolong selalu dibedakan ya. Subbab D ini, ya subbab D ini begitu sudah D langsung satu teknik pengumpulan data. Ya, Mas
Abdul tadi kan, Mas Rahim kan tekniknya ada 3 ya. Wawancara, angket, observasi ya kan. Konsisten dengan itu. Nah, lalu yang kedua instrumen pengumpulan data. Instrumennya apa ya? Untuk wawancara ya panduan wawancara. Banyak yang menyebut pedoman, tapi kalau saya lebih suka panduan karena fungsinya memandu. Kalau pedoman itu pedoman penulisan disertasi itu pedoman. Fungsinya memandu, jadi panduan wawancara. Ya, lengkapi kisi-kisi. Lalu angketnya sudah jelas ya, di situ ada setidaknya 4 atau 5 angket ya. Angket kelayakan, model bla bla bla, menurut ahli media, lengkapi kisi-kisi. Angket kelayakan model bla bla bla, menurut ahli materi, lengkapi kisi-kisi. Ya, angket kepraktisan, kepraktisannya mau hanya dengan guru saja, tidak dengan siswa. Dengan siswa juga, Bapak. Oh, berarti angketnya ada 5 paling tidak ya. Nggih. Kelayakan 2, kepraktisan 2, lalu satu lagi angket karakter toleransi ya sebagai apa namanya. Dan yang terakhir tentu karena teknik yang terakhir itu observasi ya tentu lembar pengamatan ya. Nah itu yang selalu saya ingatkan. Jadi 2 hal yang berbeda. Tekniknya sebutkan, instrumennya sebutkan. Kalau itu sudah dilakukan ya saya yakin apa namanya itu sudah akan memenuhi prinsip bagaimana mengembangkan atau menyusun bab 3 di sebuah disertasi. Saya kira itu dari saya, yang lain-lain saya kira sudah relatif ini ya. Ya cuman tadi ya karena di sini kan apa namanya kejelasan kisi-kisinya itu menjadi nggak nampak. Tapi kalau diklasifikasi menurut tadi angket kelayakan, menurut ahli materi, kisi-kisinya jelas. Berarti instrumennya itu satu ketemu. Angket kelayakan untuk ahli media, kisi-kisinya bagaimana ketemu. Ya. Baik. Jadi saya kira itu ya, di klasifikasi seperti itu tentu akan lebih mudah diikuti. Oke, mungkin itu saja dari saya. Silakan Prof. Nur, Bang It. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Abdul Rahim, dengar suara saya? Siap, dengar Prof. Ya. Saya juga sudah melihat ini draft proposal saudara secara umum sudah benang merahnya sudah jelas. Hanya saja ini kebetulan pada pertemuan ini 2 yang sama ya, punya Anda, punya Pak Abdul Rahim dan Bu Herwulan ya, sama-sama menggunakan EDI ini kelihatannya. Oh gitu. Ya. Kebetulan Bro. Pertanyaannya ini, Anda sudah baca bukunya Branch ini belum? Sudah baca Prof. Awalnya itu kan sebelum ini pakai 10 langkahnya Drop and Roll, tapi sama promotor itu direkomendasikan EDI Prof. Oke ya, saran saya kalau Anda mengikuti satu model, tolong dibaca sumber aslinya begitu ya. Jangan sampai hanya ngikut-ngikut saja gitu ya. Jadi kalau dilihat di situ juga nanti dicek lagi gitu ya. Ya singkatannya memang ada itu langkahnya. Tapi isinya di dalam coba nanti dicocokkan lagi. Saya kira Branch ini nulis gitu ya, itu tidak sembarangan, dia sudah menetapkan mestinya ini yang dilakukan lah kayak begitu ya. Jadi Anda ngutip misalnya walaupun dari Wechsler ini menulis ya, fleksibel bisa memulai dari mana aja depan ke belakang. Saya kira nggak kayak begitu ya. Branch itu sudah urut gitu ya. Kalau mau melakukan ya mestinya mulai dari analyze dulu, analyze itu apa saja, kemudian desain, kayak begitu ya. Jadi isinya itu juga nanti diperhatikan. Minimal papan. Oke. Saran saya itu yang pertama, yang kedua sama di instrumen tadi. Kalau saya prinsipnya coba lebih dijelaskan begitu ya. Nanti untuk mengantisipasi kalau ada yang mempermasalahkan tentang instrumen. Instrumen itu dari mana? Tiba-tiba kisi-kisi ya gitu ya. Di samping yang tadi itu, tapi tolong bisa diceritakan lebih lengkap lagi ya. Mohon maaf Prof, maksudnya dasar pengembangannya ya Prof?
Iya, jadi utuh kayak begitu pengembangannya. Kalau kisi-kisi itu kan salah satu langkahnya aja kayak gitu ya. Mungkin Baik. rujukannya dari misalnya ini tadi ketika untuk pengembangan produk itu Anda pakai siapa, kemudian misalnya ya. Nah, misalnya untuk sebentar. Yang produk tadi ketika validasi ini ada sinta kesesuaian kemudian model ini dari siapa saja ini sumbernya ini, sementara yang validasi ahli media kebahasaan kesesuaian desain cetakan dan seterusnya kayak begitu. Ini kan sepertinya itu tiba-tiba aja ini runutannya itu nggak jelas kayak gitu ya. Saya yakin sebenarnya ada, tapi mungkin karena Anda belum menuliskan aja, asumsinya begitu. Maka saran saya ditulis yang lebih lengkap gitu semuanya, sehingga nanti lebih jelas itu. Ada satu buku ketika mengembangkan produk ya, itu kalau nggak keliru dari CIPP itu ya, menyarankan kalau produk itu yang divalidasi ini ya kayak begitu ya. Silahkan nanti bisa dicari bukunya itu ya. Untuk sebagai dasar salah satunya kayak begitu ya. Baik, Prof. Terus untuk uji efektivitasnya pakai apa ini Anda? One way ANOVA aja. One way ANOVA, Prof. Oke, rata pada karakter toleransi. Oh ya sudah. Oke, saya kira itu ya. Makasih. Terima kasih banyak, Prof. Baik, silakan berikutnya untuk memaksimalkan waktu. Siapa yang mau presentasi? Ada 4 hari ini. Ayo. Oke, saya dulu ya Mbak Ulan. Ya, silakan. Mbak Indri. Mbak Ulan berikutnya. Izin share screen. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini mohon izin untuk memaparkan bab 3 dari proposal disertasi saya dengan judul pengembangan modul berbasis sarung goyor tegalan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan representasi matematis siswa SD. Selanjutnya, oke. Model pengembangan. Dalam penelitian saya, jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dan pengembangan atau research and development atau R&D. Kemudian pada prosedur pengembangan dalam penelitian ini saya menggunakan Borg and Gall. Terdapat 10 langkah. Yang pertama pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draft produk, uji coba terbatas, revisi produk, uji coba produk lebih luas, revisi produk, uji kelayakan, revisi final, dan kemudian diseminasi dan implementasi. Desain uji coba produk. Yang pertama, desain uji coba. Uji coba produk akan dilaksanakan secara terbatas melalui kelompok kecil maupun uji kelompok besar. Uji lapangan dilakukan pada 2 kelas, yaitu kelas kontrol dengan tidak menggunakan modul berbasis sarung goyor tegalan, dan 1 kelas eksperimen menggunakan modul berbasis sarung goyor tegalan yang akan dikembangkan. Kemudian subjek uji cobanya, pertama uji coba lapangan awal pada siswa kelas 4 SD Negeri Tegalwangi 2 dengan jumlah siswa sebanyak 30 dan guru kelas 4. Kemudian uji coba lapangan utama, siswa kelas 4 SD Negeri Tegalwangi 1 sejumlah 60 siswa dan SD Tegalwangi 3 dengan jumlah 60 siswa serta guru kelas 4. Uji coba lapangan operasional melibatkan pemakai produk dengan desain kuasi eksperimen pada kelas 4 di SD Negeri Tegalwangi 2 sejumlah 30 siswa. Kemudian tadi untuk SD Tegalwangi 1 dan 2 dan 3 masing-masing 60 siswa. Pada SD Tegalwangi 1 sebagai kelas eksperimen dan Tegalwangi 3 sebagai kelas kontrol. Selanjutnya, jenis data. Data proses pengembangan modul berbasis sarung goyor tegalan termasuk data yang berisi masukan dari ahli materi, ahli media, dan juga guru kelas.
Data kelayakan modul dengan materi geometri berdasarkan hasil penilaian. Data tersebut mencakup data kualitatif berupa nilai setiap kriteria penilaian yang dijabarkan menjadi sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Data kuantitatif berupa skor penilaian sangat baik dengan skor 5, baik skor 4, cukup 3, kurang 2, dan sangat kurang 1. Selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama skala untuk ahli materi dan media, teknik komunikasi langsung berupa wawancara, teknik komunikasi tidak langsung berupa angket, teknik pengukuran tes dan dokumentasi. Kemudian instrumen pengumpulan data menjabarkan juga terkait teknik pengumpulan data yang telah tadi saya sebutkan, juga ada instrumen uji validitas, validasi modul, kepraktisan, keefektifan. Kemudian teknik analisis data, pertama analisis uji validitas. Analisis uji validitas dengan menggunakan skor rata-rata, menggunakan koefisien validitas I/V, kemudian uji kepraktisan, penentuan kepraktisan dilakukan melalui analisis statistik deskriptif dengan rumus presentase, kemudian melakukan konversi dari data kuantitatif ke kualitatif. Kemudian uji keefektifan, persyaratan analisis ada di dalamnya ada uji homogenitas, uji normalitas, kemudian ada uji independent sample t-test. Sekian pemaparan bab 3 saya. Silakan. Ya. Silakan teman-teman, kalau ada saran masukan untuk Mbak Indriana. Belum ada? Oke, mungkin sedikit Pak. Ya silakan, ya silakan. Mbak Indri, ini mungkin di studi literatur ya, terkait dengan sarung goyor ini, apakah nanti hanya motif-motifnya yang terkait dengan matematika atau seluruh motif dari sarung goyor itu dipakai gitu ya. Karena di studi literatur saya belum melihat ada kajian terhadap sarung goyornya itu sendiri. Saja Mbak Indri. Mau ditanggapi? Dan ya, niat saya sih terkait motif-motif Pak, karena saya menggunakan di KD itu terkait segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, seperti itu. Oke, berarti ini studi literaturnya mungkin perlu ditambah ya terkait dengan perkembangan apa ya atau motif-motif sarung goyor itu nanti mana saja yang mau dipakai. Ya, siap. Terima kasih Pak Wadan. Baik, ada lagi? Iya, Pak. Ya silakan. Mbak Erbulan. Ini Mbak Indri, terkait judulnya itu kan kalau saya lihat ini etnomatematika. Tapi ini kisi-kisi validasinya itu tertuangnya model blended learning. Sama di instrumen uji kepraktisan sama instrumen validasi model. Kemudian karakteristiknya kok agak nggak sesuai dengan karakteristik modul yang Mbak Indri paparkan di kedua. Seperti itu aja. Terima kasih Mbak Ulan, maaf ini untuk kisi-kisinya emang saya belum menemukan, Prof. Masih belum dikembangkan punya saya. Terima kasih Mbak Ulan. Oke, ada lagi? Baik, sambil menunggu ya nanti kalau ada saya kira bisa disampaikan. Jadi dari saya, mohon maaf ini Mbak Indri, saya mengulang ini ya, pertanyaan penelitiannya ya. Jadi tolong pertanyaan penelitian itu dirinci. Ya, jadi mulai dari rumusan masalah pertama, itu kalau di breakdown menjadi apa pertanyaannya, rumusan masalah kedua pertanyaannya apa gitu ya. Nah, sehingga kalau apa namanya, ini saya coba ini ya. Jadi kalau ini sudah saya berikan contoh pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan penelitiannya kan atas dasar rumusan masalah itu kan kira-kira kan begini ya. Jadi yang pertama kelayakan ya. Kelayakan itu menurut ahli materi
dan ahli media. Itu 2 pertanyaan. Nah, itu nanti sudah jelas instrumennya ya, instrumen kelayakan menurut ahli materi, berupa angket tentu ya, angket kelayakan modul menurut ahli materi, dan angket kelayakan modul menurut ahli media. Ya, jadi angketnya 2, nah tentu instrumennya dilengkapi kisi-kisi ya. Lalu yang kepraktisan ada 2 juga angket, menurut guru dan mungkin juga menurut siswa. Kemudian keefektifan karena 2 variabel, berpikir kreatif dan satu lagi representasi matematika ya. Ya tentu pertanyaannya bagaimana keefektifan modulmu itu untuk meningkatkan berpikir kreatif. Itu yang pertama. Bagaimana keefektifan modulmu itu untuk meningkatkan representasi matematik gitu ya. Nah, dari pertanyaan ini, 6 pertanyaan ini sudah jelas instrumennya. Ya, tentu ditambah lembar observasi atau panduan wawancara. Karena kan untuk survei awal atau penelitian awal kan mungkin pernah wawancara, pernah observasi, atau pada saat ketika implementasi boleh juga dilakukan observasi untuk melengkapi data kepraktisan barangkali ya. Itu, jadi instrumennya 6 ini ditambah mungkin satu lagi, sebenarnya ini tidak hanya 6 ya. Mestinya ini ada lembar wawancara dan juga panduan wawancara dan lembar observasi. Sehingga kalau dituangkan di bab 3, ini modelnya ini ya, Borg Engel ya. Tahun berapa? Yang 83. Oke, Pak. Ya, kalau Borg Engel itu memang apa namanya? Yang kedua itu uji keefektifan dulu memang ya. Tetapi kita kan boleh beda kan ya kalau saya ya, kalau saya. Jadi kalau kita memproduk suatu masakan setelah diuji layak, itu menurut saya ya diuji praktis dulu. Enak enggak? Enak enggak itu kan praktis. Oh ternyata enak. Ya. Oh kalau gitu lalu diuji keefektifan. Efektif enggak ini misalnya untuk meningkatkan stabilitas atau daya tahan tubuh misalnya. Itu baru diuji keefektifannya kalau saya ya. Tapi enggak masalah. Mau keefektifan dulu atau kepraktisan dulu ya. Sebab nanti efektif, tapi setelah diuji praktik kok nggak enak gitu kan, masakan itu kan jadi ya kalau bisa kan yo enak, yo efektif ya, bisa meningkatkan kebugaran, bisa meningkatkan daya tahan misalnya. Nah itu. Ya kita kan boleh beda, tidak harus selalu menurut ahli sekalipun kan kita boleh ya, karena ini S3 ya. Memang ada yang mempersoalkan, oh nggak efektif dulu. Ya kalau saya ya di praktis dulu, nyaman nggak gitu ya. Ibarat memproduk AC, ya dilihat AC itu nyaman nggak, praktis nggak gitu ya. Nah baru setelah itu kalau dinyatakan praktis, wah enak ya, nyaman nih, suaranya tidak hanya gembrembeng tapi ada suara musik ya, enak tenan nih. Nah baru diuji coba untuk keefektifan, meningkatkan daya tahan belajar nggak AC ini misalnya. Nah itu baru keefektifan. Itu kalau saya ya, jadi Borg Engel memang diutamakan keefektifan dulu. Tapi menurut saya bolehlah dibolak-balik, tidak masalah. Yang penting kelayakan itu harus yang pertama. Karena produk itu dinyatakan layak, baru boleh diuji coba. Ya masakan itu baru dinyatakan layak, itu baru diuji coba. Obat juga begitu. Dinyatakan layak oleh ahli, baru bisa diuji coba. Ya, itu yang penting. Tapi yang keefektifan dan kepraktisan memang kalau Borg Engel itu lebih efektif dulu ya, keefektifan dulu. Ya, saya kira bolehlah kita berbeda dan tidak harus selalu sama persis ya. Toh buku itu juga bukan kitab suci kan gitu kalau saya gitu. Ya itu saya kira. Lalu instrumen ya sama seperti tadi Mas Abdul tadi ya. Tekniknya kan jelas. Teknik yang digunakan ada 4 kan. Wawancara, observasi, angket, tes. Ya sudah, inline dengan itu teknik pengumpulan datanya ya pertama ya panduan wawancara, ya, karena yang di atas tadi ditulis urutannya wawancara. Lalu yang kedua observasi ya lembar observasi, lengkapi kisi-kisi. Ya. Instrumennya itu berarti instrumennya ada 8. Jadi 6 angket, 2
yang satu panduan wawancara, yang satu lembar observasi. Semuanya beri kisi-kisi. Ya, angket kelayakan modul menurut ahli materi, angket kelayakan modul menurut ahli media, angket kepraktisan modul menurut guru, kepraktisan modul menurut siswa. Ya, kemudian satu lagi angket apa ini? Yang tes ya, maaf. Tes ya, tes kemampuan berpikir kreatif ya, dan tes representasi matematika. Nah, semuanya lengkapi dengan kisi-kisi. Jadi sudah jelas. Jadi mulai rumusan masalah, pertanyaan penelitian, instrumen atau teknik yang digunakan itu akan jelas ya. Dan tidak perlu menguraikan seperti yang kamu uraikan ini, mulai dari sini itu apa itu? Teknik pengumpulan data, skala untuk ahli, skala ini untuk apa? Menjelaskan apa? Ya langsung saja dengan sistematika yang ini. Dengan sistematika yang ini saja. Ya, tekniknya apa? Instrumennya apa? Ya udah gitu aja. Ini kan kamu ngoyo-woro ini. Ada teknik pengukuran, ada dokumentasi, instrumennya ada skala. Ini kan nggak jelas ya. Tapi kalau tadi kan tekniknya apa, instrumennya apa, ya langsung disertai kisi-kisi jelas. Ya, ada 8 instrumen. Sudah semua nanti yang divalidasi oleh ahli instrumen ya 8 itu gitu ya. 8 itu yang divalidasi. Kemudian karena ini mengukur kelayakan, ya kriterianya ya sangat layak. Kok di sini ada sangat tinggi. Apa yang diukur ketinggian kan enggak kan? Iya kan? Kalau saya melihat di sini ada sangat tinggi. Nah ini di halaman berapa ini? 102 ini. Apa ini untuk apa ini? Sangat tinggi cukup. Ya, saya kira sesuaikan saja. Kalau uji kelayakan ya sangat layak, kalau kepraktisannya ya sangat praktis. Ya, jangan sangat tinggi, sangat baik. Bukan kebaikan yang kita uji dan juga bukan ketinggian. Tapi adalah kelayakan, kepraktisan dan keefektifan. Nah, itu saya kira ya. Mungkin itu dari saya. Monggo Prof. Nur. Oke, Pak Indri, halo. Oke, Prof. Ya, jadi saya menambahkan di samping tadi yang sudah, di kelihatannya juga saya lebih banyak ke ini instrumen ya, kelihatannya ya komentar saya itu. Terutama ini sebelumnya di subjek uji coba dulu. Nah, di situ tadi ada, saya ketemukan ada yang, atau share screen aja ya, biar nampak ya. Halo Mbak Indri. Oke, Prof. Ya, biar nampak ini. Kelihatan? Nggak kelihatan, Prof. Ya. Jadi ada antara tulisan dengan yang direkap Anda. Ini yang pertama uji coba awal 30, nah di sini pas ya 30. Yang uji coba utama 60, 120. Tapi untuk yang ketiga, uji lapangan operasional, ini kan 30, 60, 60. Mestinya 150. Ya, maaf Prof, salah. 190 ya. Jadinya 150, Prof. Ini jadinya beda gitu ya. Iya, terima kasih. Terus di instrumen ya ini. Ini medianya itu kalau punya Anda kan modulnya itu ya. Berarti. Nah, mestinya kan nanti menanyakan modul yang baik kan, kayak begitu prinsipnya. Kalau Anda ini grafikan penyajian pemanfaatan konsisten ini dari mana ini? Yang ini itu. Anda peroleh dari mana ini? Ini loh, aspek ini ya. Mestinya kan terkait dengan medianya ini ya, tentang modul itu, menanyakan modul itu mestinya ya. Terus di bawah lah tadi terkait berapa tadi ya, di sini misalnya. Ini untuk validasi tentang panduan modul berbasis sarung Goyor Tegalan tadi ya.
rasional modul, ini landasan berpikir gitu. Saya lihat kok ini masih sangat konseptual gitu ya, padahal ini sudah indikator. Saran saya ya buatlah yang spesifik, yang operasional lah kayak begitu ya, namanya indikator itu karena yang menandai dari ini di sini ini. Jadi jangan dibuat apa yang masih konseptual itu. Jadi sejak dari awal sampai akhir, sampai dengan terakhir masih memuat ciri dasar modul sesuai kajian teoritis. Itu kan semuanya masih konsep gitu ya. Jadi kalau bisa ini langsung aja spesifik ya. Terus satu lagi, ini ada enggak? Ini kan terkait dengan basis Anda yang sarung goyor Tegalan itu, yang menanyakan modul kalau sudah basisnya sarung goyor Tegalan spesifik, ada enggak pertanyaan terkait itu? Mungkin di karakteristik di sini mestinya itu. Tapi kan belum muncul ya kelihatannya ya. Maka adakah yang menanyakan tentang basisnya? Lah ini sudah nampakkah itu tadi ya? Pola-pola tadi misalnya yang digunakan seperti apa kayak gitu. Itu juga yang lain. Terus satu lagi lah, ini untuk siswa seperti tadi disinggung Pak Har tadi ya. Kalau praktik apalagi untuk siswa. Siswa itu kan ngertinya misalnya kalau soto itu kan enak tidak enak kayak itu tadi ya. Tidak ngerti ini bumbunya apa saja, itu nggak ngerti ya. Makanya pertanyaannya ya jangan di ini, misalnya modul yang diterapkan dapat digunakan siswa belajar di mana kapan saja secara fleksibel. Jangan yang konsep-konsep kayak ya yang praktis saja, nah, kayak begitu ya. Misalnya praktisnya apakah mudah dibaca, lah kayak gitu ya, mudah dipahami, ya gitu terkait itu tadi ya. Apakah kamu senang dengan modul ini? Nah, kayak begitu aja praktis-praktis itu kalau untuk siswa. Jadi jangan dibuat ke konsep yang atau yang teoritis kayak begitu ya. Oke, itu tambahan saya. Yang lain-lain tadi saya sudah disampaikan. Nah. Oke, berikutnya silakan Pak Izin menyampaikan Amitullah. sedikit, Pak. Oh, ya. Ya, mohon maaf, menambahkan sedikit untuk Mbak Indri ya. Halaman yang sampaikan ke surat atau mengembangkan dari karena ini lihat kan modul ajar ya. Tapi di beberapa kisi-kisi itu masih mengadopsi dari mana saya nggak tahu. Itu 95 misalnya. Kisi-kisi validasi modul blended learning. Nah, ini modul blended learning atau sarung goyor Tegalan gitu. Ya, Dan sarung nomor goyor 9 Tegalan Mas Ida, terima kasih. Blended goyor itu. juga sama. Blended goyor. 10 itu ya. Model blended learning. Pada poin 7 juga masih model blended learning. Nah, itu kira-kira pengembangan dari mana, sumbernya dari mana, nah, mungkin tinggal disesuaikan saja. Karena dari tadi memang ada sumber yang misalnya dari ADI atau apa tadi ya yang Mas Rohim ya, itu juga perlu disesuaikan sumber aslinya. Kalau misalnya dari pengembangannya sudah divalidasi oleh validator, saya kira perlu dielaborasi dan agar tidak pembaca ini model apa modul ya biar jelas. Mungkin itu tambahan saya Pak Ar dan Prof. Langit, Mbak Indri, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amitullah. Sudah, nggak ada lagi? Silakan kalau nggak ada dilanjut Pak Amitullah dulu apa Mbak Lan? Izin Ya, saja, silakan. tapi offline. Ya, ya. Sinyal lagi tidak stabil. Ya. Belum muncul belum teman-teman? Ya, sudah kelihatan, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya akan memaparkan bab 3 saya terkait pengembangan model blended learning berbasis laboratorium IPA untuk peningkatan kemampuan 4C di skala dasar. Pada penelitian ini, saya menggunakan modul pengembangan R&D dengan model EDI dengan 5 langkah yang diawali dengan menganalisis, mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan terakhir mengevaluasikan. Kemudian dipilihnya model EDI ini karena adanya evaluasi di setiap tahapan sehingga dapat meminimalisir tingkat
kesalahan atau kekurangan produk pada tahap akhir model ini. Kemudian alasan lainnya saya memilih EDI yaitu karena dianggap cocok sesuai dengan situasi dan kondisi pada konteks instruksional yang memerlukan suatu inovasi dan membutuhkan evaluasi secara terus-menerus dalam mengembangkan sebuah model maupun produk pembelajaran. Nah, di model EDI ini juga memberikan kemudahan, yakni memiliki langkah yang sistematis sehingga tahapannya sangat komprehensif sekali. Kemudian adapun Instructional Design Model EDI menurut Branch 2009 itu yang tertera pada yang saya tampilkan ini ada meliputi konsep dan prosedur umum. Analisis ini meliputi mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran di SD seperti memvalidasi data di sekolah maupun di kelas, menentukan tujuan instruksional, mengkonfirmasi data dari guru dan peserta didik, mengidentifikasi sumber daya, menentukan sistem dan menyusun rencana proyek. Kemudian pada tahapan desain itu mengidentifikasi kinerja yang diinginkan dan metode uji yang sesuai seperti melakukan inventaris tugas, menulis tujuan penelitian, menghasilkan strategi pengujian, dan menghitung keberhasilan dari pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu develop, menghasilkan dan memvalidasi sumber model pembelajaran seperti menghasilkan sintak model, pengembangan media pendukung, pengembangan pedoman bagi peserta didik, pengembangan pedoman bagi guru, melakukan revisi formatif, kemudian melakukan uji coba. Kemudian yang keempat yaitu implementasi, yaitu mempersiapkan lingkungan belajar yang melibatkan peserta didik seperti mempersiapkan pendidik dan peserta didik. Kemudian yang kelima yaitu menilai kualitas produk pembelajaran dan proses pada sebelum dan sudah pelaksanaan seperti menentukan kriteria evaluasi, memilih alat evaluasi, dan melakukan evaluasi. Jadi konsep dan prosedur umum ini yang memang tertera dalam bukunya Branch 2009. Kemudian adapun prosedur pengembangan dalam penelitiannya saya ini adalah pada tahap analyze itu bentuk kegiatannya yang pertama yaitu analisis dan pengumpulan data. Ini memuat kegiatan menginvestigasi perlunya model blended learning pada muatan pembelajaran IPA di SD. Kemudian menganalisis teori dan konsep model blended learning. Kemudian melakukan observasi dan wawancara dengan guru tentang sistem pembelajaran. Kemudian yang berikutnya itu melakukan need assessment terkait kebutuhan virtual laboratory. Dan ini sudah saya lakukan dan datanya sudah saya paparkan pada bab 1. Kemudian menganalisis pembelajaran yang terjadi baik secara online maupun face-to-face. Kemudian menganalisis RWP yang terkait muatan pembelajaran IPA dan menganalisis penelitian relevan yang ada tentang blended learning. Kemudian yang kedua yaitu melakukan validasi data sekolah. Nah, ini memuat seperti melakukan kesesuaian data dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan produk yang dikembangkan. Nah, ini meliputi menganalisis tujuan model yang dikembangkan dan mengidentifikasi prosedur dan tugas-tugas yang diperlukan. Kemudian yang keempat yaitu mengkonfirmasi model yang dikembangkan. Ini meliputi identifikasi pengetahuan awal serta identifikasi berpikir kritis, sikap dan keterampilan pada pedoman model yang akan dikembangkan. Kemudian yang berikutnya yaitu mengidentifikasi sumber daya. Ini meliputi identifikasi konsep dan karakteristik proses dan lingkungan belajar dari blended learning. Kemudian mengidentifikasi perangkat pembelajaran yang dibutuhkan seperti pedoman panduan, RPP bahan ajar daring dalam bentuk presentasi PowerPoint, video, website, soal, dan lembar penilaian. Kemudian menganalisis komponen virtual laboratory yang dibutuhkan sesuai dengan need assessment. Kemudian berikutnya yaitu menentukan sistem model blended learning. Ini meliputi identifikasi faktor pendukung dalam pedoman panduan, RPP, bahan ajar daring dalam bentuk presentasi, PowerPoint, video, website, soal, dan lembar penilaian, serta analisis kelayakan. Kemudian pada tahapan terakhir analyze yaitu menyusun rencana pengembangan model blended learning. Ini meliputi menyusun jadwal untuk desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi pada model blended learning. Kemudian pada tahapan desain ini ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama menginventaris tugas-tugas dengan deskripsi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama mungkin mengidentifikasi tugas yang harusnya dilakukan dalam mencapai model pembelajaran yang akan dikembangkan. Kemudian menerjemahkan hasil analisis kebutuhan terhadap model blended learning dan tujuan pembelajaran bahan ajar yang digunakan pada model blended learning. Kemudian yang ketiga mendesain prosedur dan tugas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan berikutnya yaitu mendesain format pedoman panduan, RPP bahan ajar dalam bentuk daring, mau itu presentasi PowerPoint, video, website, soal, dan lembar penilaian, kemudian menentukan strategi pembelajaran blended learning.
Kemudian yang kedua yaitu menyusun tujuan kerja, ini meliputi mendesain tujuan model blended learning yang dibutuhkan, sama mendesain model blended learning berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan strategi, ini meliputi menentukan dan mendesain instrumen validasi produk model blended learning, instrumen praktikalitas, dan validasi instrumen. Kemudian menentukan tahap uji coba terbatas dan uji coba kelompok besar. Kemudian yang ketiga yaitu pada tahap development, ini ada beberapa, yaitu yang pertama menghasilkan konten. Nah, menghasilkan konten di sini menghasilkan sebuah model blended learning, kemudian menganalisis RPP bahan ajar daring dalam bentuk PowerPoint maupun video, kemudian membuat komponen website learning dari virtual laboratory tersebut, kemudian membuat instrumen pengembangan, validasi produk, dan instrumen melalui expert, kemudian melakukan revisi produk yang dikembangkan. Kemudian yang kedua yaitu mendokumentasikan model blended learning dalam bentuk panduan model. Kemudian yang ketiga yaitu memilih dan mengembangkan media pendukung. Nah, ini mengembangkan beberapa materi presentasi PowerPoint, e-book, video, dan website berbasis e-learning, virtual laboratory. Kemudian menghasilkan dan memvalidasi instrumen. Ini seperti memvalidasi instrumen berupa instrumen model blended learning, instrumen validasi praktikalitas, dan efektivitas. Kemudian melakukan revisi formatif, ini memvalidasi model blended learning dengan pengisian instrumen oleh para ahli dan melakukan revisi sesuai dengan saran serta wawancara dengan para ahli untuk menindaklanjuti revisi yang akan dilakukan. Kemudian berikutnya adalah uji coba terbatas. Nah, ini melakukan penilaian praktikalitas terhadap subjek pada model blended learning yang dikembangkan melalui pengisian instrumen pada penggunaan pedoman, panduan model, RPP, bahan ajar, presentasi, kemudian e-book, video, website virtual laboratory, soal dan penilaian, kemudian melakukan wawancara untuk mengetahui keterpakaian pedoman panduan tersebut, serta perangkatnya. Kemudian yang keempat yaitu tahap implementasi. Yang pertama meliputi mempersiapkan pengajar. Nah, ini meliputi menerapkan model pada pembelajaran IPA, kemudian guru melakukan pengamatan mengenai pelaksanaan model blended learning, serta penguasaan peserta didik pada materi pembelajaran dan hasil soal sebagai hasil implementasi dari model blended learning. Kemudian persiapan pembelajaran selama beberapa KD. Kemudian mempersiapkan peserta didik seperti mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran IPA. Kemudian implementasi uji coba produk di kelompok besar, seperti diimplementasikannya model blended learning dan semua perangkatnya pada 2 kelompok eksperimen dan kontrol. Kemudian uji praktis kelompok besar seperti menyebar angket praktikalitas kepada peserta didik yang telah menggunakan pedoman panduan. Kemudian guru IPA juga melakukan observasi keterpakaian dari penerapan RPP tersebut. Kemudian yang kelima yaitu tahap evaluasi. Ini ada 3 kegiatan, yaitu menentukan kriteria evaluasi, seperti menentukan kriteria standar dari evaluasi, kemudian menilai kualitas proses pengembangan, seperti melakukan observasi ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga itu menilai kualitas produk pengembangan. Nah, di sini para ahli mengisi instrumen dan memvalidasi model blended learning, kemudian guru mengisi instrumen mengenai keterpakaian model blended learning, kemudian menguji hasil belajar peserta didik setelah menggunakan model blended learning. Nah, pada tahap evaluasi ini dapat merevisi model blended learning guna memperbaiki model blended learning dan perangkat pembelajarannya. Kemudian adapun desain uji coba produk di sini, yang pertama yaitu uji kelayakan dan uji kepraktisan, kemudian uji keefektivitasannya ini dengan quasi eksperimen before after, kemudian desain uji cobanya ini subjek uji kelayakannya melalui validator ahli media dan ahli materi. Kemudian untuk subjek uji kepraktisannya melalui praktisi dan peserta didik. Kemudian subjek uji keefektivitasannya itu peserta didik kelas 4, SDN 19 dan SDN 68 Kota Pontianak. Adapun teknik dan pengumpulan datanya, teknik komunikasi langsung itu melalui instrumen panduan wawancara, kemudian komunikasi tak langsung itu melalui angket, instrumen angket, kemudian teknik pengukuran ini melalui tes hasil belajar, dan observasi langsung itu melalui lembar observasi. Adapun teknik analisis datanya untuk mengukur analisis uji kelayakan ini melalui Content Validity Coefficient Icon,
Kemudian analisis uji kepraktisan di sini deskriptif dengan rumusan presentasi yang dikonversi dari data kuantitatif ke kualitatif. Kemudian analisis uji keefektifannya dengan uji homogenitas, uji normalitas, dan uji independen sampel. Baiklah teman-teman dan Prof, demikian presentasi bab 3 saya. Terima kasih. Oke, silakan dari teman-teman, mungkin ada saran masukan. Oke, mungkin nanti ya, nanti bisa disambung. Saya dulu, Mbak Wulan, saya kira sudah semakin ini ya, semakin on the track ya, meskipun masih perlu juga di sana-sini diperbaiki ya. Untuk semua ya, untuk semua, tolong yang namanya tabel itu spasinya 1 spasi ya. Dan upayakan kalau bisa tabel itu ada di 1 halaman, kecuali tabelnya panjang. Makanya ini saya lihat Mbak Wulan ini dari apa, halaman berapa ini, ada tabel yang prosedur itu loh. Ya, dari halaman 64 ya. Dari halaman 64 sampai sekian gitu ya. Tahapan dan prosedur penelitian ya. Ya, kalau memang disajikan dalam tabel malah menjadi tidak begitu jelas tahapannya, ya mending dalam bentuk yang lain ya. Mungkin dalam bentuk bagan atau apa gitu ya. Dan ini tolong diketik 1 spasi ya untuk semuanya. Jadi tabel itu biasanya 1 spasi ya. Ini masih sama dengan spasi atasnya ini 1,5 kelihatannya. Nah, upayakan, dan saya sering mengingatkan, dan Pak Lulan ini sudah betul ya, setiap ganti halaman itu harus ada judul kolom ya. Ini sudah baik ini. Jadi setiap ganti halaman ini harus ada judul kolom. Kalau nggak ada judul kolom, jadi nggak bunyi gitu ya. Ini sudah ada, ini baik. Ya kalau kepeksone tabel itu dipisah menjadi 2 halaman, ya begini ini harus. Di halaman berikutnya harus ada judul kolom. Kalau enggak itu nggak kebaca, itu apa maksudnya gitu ya. Tapi upayakan kalau memang ini dibuat dalam bentuk tabel kok menjadi tahapannya malah menjadi membingungkan atau enggak jelas dipahami, ya mending dalam bentuk yang lain. Ya, diupayakan nanti kalau mungkin ya. Tapi kalau memang menganggap bahwa ini lebih mudah dipahami ya silakan saja. Yang penting spasinya tolong dibikin 1 spasi saja untuk semua tabel. Ya, itu. Dan tabel itu tidak harus selalu di halaman seperti tabel berikut. Nah, hindari kata berikut gitu ya. Jadi, karena kalau berikut itu harus di bawahnya gitu. Mestinya silakan diamati melalui tabel 31 atau tabel 4. Nah, tabel 4 mau ditaruh di mana aja nggak masalah. Tidak harus di halaman itu. Ya. Di halaman berikutnya nggak apa-apa. Karena sudah disebut tabel 4 gitu ya. Ini untuk semua. Jadi tidak harus di tabel berikut. Nah, kalau berikut kan berarti harus di bawahnya. Padahal tidak harus. Kalau di bawahnya tinggal sedikit dan tabel itu lalu terpotong kan sayang. Ya, pada halaman yang berbeda itu kan memahaminya kan agak sulit ya. Kalau bisa kan tabel itu 1 halaman, kecuali tabelnya panjang. Ya, baru terpotong boleh. Dan ketika memotong, paling atas harus diberi judul kolom ya. Saya kira itu penting. Kayak gitu Tanis ya. Kemudian yang berikutnya sama seperti yang lain ya. Untuk teknik pengumpulan data. Tekniknya kan Mbak Ulan ini ada 4 ya. Observasi, wawancara, angket, dan tes. Ya kan? Ya sudah disebutkan aja. Observasi dideskripsikan sedikit, wawancara deskripsikan sedikit, angket deskripsikan, tes deskripsikan. Lalu yang berikutnya menginjak subbab, kok di sini tekniknya itu ada macam-macam gitu. Tekniknya itu menurut saya 4 ini, observasi, wawancara, angket, tes. Teknik pengumpulan data. Di sini kok ada teknik komunikasi langsung, teknik komunikasi tidak langsung. Ya saya kira tidak lazim itu ya. Teknik pengumpulan data ya observasi, wawancara, angket, tes, studi dokumen, FGD ya itu teknik untuk mengumpulkan data gitu ya.
Nah itu, silakan nanti disesuaikan ya. Saya sudah beri catatan ini, catatan detail untuk setiap subbab ini. Instrumennya juga begitu, inline dengan teknik yang pertama tadi kan observasi. Ya sudah, instrumennya berarti lembar observasi atau lembar pengamatan. Lengkapi deskripsi dan kisi-kisi lembar observasi. Ya, tolong kalau membuat kisi-kisi jangan kisi-kisi instrumen bla bla bla. Langsung nama instrumennya. Kisi-kisi lembar observasi, kisi-kisi panduan wawancara. Enggak usah ada instrumennya. Kisi-kisi angket kelayakan model bla bla bla. Menurut ahli. Enggak usah diberi instrumen, enggak usah kisi-kisi instrumen. Ya, langsung namanya saja ya. Ini sudah saya beri catatan untuk instrumen pengulangan data. Itu setidaknya saya mencatat ada 10 instrumen ya. Karena FOSI itu diukur sendiri-sendiri. Betul, begitu nanti rencana. Betul Mbak Bulan. Dengan tes ya, dengan tes ya. Ya, jadi tesnya berarti ada 4. Tes keterampilan komunikatif, tes keterampilan kolaboratif, tes keterampilan berpikir kreatif, tes keterampilan berpikir kritis, ya, kan gitu. Ya, jadi ada 10 instrumen. Ya, dan tolong lengkapi kisi-kisi. Ya, kelayakan kepada 2 ahli, kepraktisan kepada 2 ahli. Nah, keefektifannya ada 4 tes gitu kan. Karena FOSI diukur masing-masing ya. Itu sudah jadi enak, mulai dari rumusan, pertanyaan dan instrumen itu inline. Sudah template itu. Sudah bisa dipastikan itu. Jadi instrumennya jangan ngoyo-woro yang aneh-aneh gitu ya. Ya sesuai dengan rumusan masalah, pertanyaannya, karena pertanyaan penelitian itu kan harus dijawab. Nah, untuk menjawab itu kan perlu data. Nah, untuk memperoleh data perlu instrumen kan gitu. Dan sudah logikanya itu ya. Saya kira itu. Kriteria saya masih melihat ada sangat baik ya. Sekali lagi yang diukur bukan kebaikan. Yang diukur kelayakan, kepraktisan, keefektifan ya. Itu sering selalu saya ingatkan itu. Jangan sangat baik, langsung saja lah. Ya, di instrumennya nanti ya begitu. Layakan ya begitu, langsung saja pilihannya itu sangat layak, tidak layak, sangat tidak layak, gitu aja langsung. Kalau praktis ya sangat praktis dan seterusnya. Nggak usah diubah menjadi baik, nggak usah diubah menjadi tinggi, ya. Nggak usah diubah menjadi setuju. Udah langsung saja, ya, supaya ya lebih enak, nanti analisisnya juga lebih enak. Di bab 4-nya juga langsung dinyatakan sangat layak, dinyatakan praktis, ya. Itu aja. Ya. Oke, itu dari saya, monggo Prof. Nur. Oke, terima kasih Pak Har. Mbak Wulan. Halo. Dengar ya? Benar, Pak. Ya. Oke, sudah banyak tadi. Saya mungkin menyampaikan beberapa yang belum. Jadi sama dari atas. Tadi untuk tabel di halaman, kita di halaman berapa ini? Tabelnya ada yang panjang soalnya. Nah ini halaman ini berapa ini? 63. Saya share screen aja biar jelas yang saya maksud. Kelihatan ya, Mbak Wulan ya. Ya. Ini branch ini halaman 2, benar enggak? 2 apa 3? 2 atau 3 gitu ya, Prof. Di awal-awal buka itu langsung udah ada tabel itu. Nah, kan ini tuh yang dimaksud di halaman 3. Iya, benar. Ya, ini. Nah, ya halaman 3 ya. Jadi nanti tolong makanya semuanya tolong dicek keasliannya kayak begitu ya, seperti tadi ya. Ini terus ini kalau bisa dibuat halaman sendiri aja, kemudian melintang. Nah, kalau mau menerjemahkan ini, sebab ini di sini satu halaman tuh bisa gitu ya.
tapi dibuat memanjang aja, horizontal lah kayak begitu ya, sehingga lebih jelas. Tapi kalau di sini kan malah jadi panjang sekali ya kayak begitu ya. Oke, makanya ini jangan sampai terpotong tadi. Kalau jadikan satu halaman memanjang itu saya kira safe itu ya. Terus di bawah tadi beberapa ada yang sama. Ini juga sudah relatif bagus. Kalau EDI itu memang hanya ada dua ya, kecil sama besar gitu aja ya uji cobanya. Iya, Prof. Kalau yang saya baca itu begitu. Ya, jumlahnya ini sudah memenuhi 24, 23 itu. Ini yang di sini belum yang terbaru, Prof. Yang data Oh yang ya, terbaru yang di PowerPoint tadi ada 2 sekolah. Belum diketahui berapa ya jumlah. makanya ya ini saya baca kok ini tadi masih 23, 24, makanya saya konfirmasi aja. Oke, sebab ini kelompok besar biasanya ya lazimnya ya layaklah disebut besar gitu ya. Tapi kalau segini ya belum kelihatannya. Nah, oke ini sama tadi di komentari Pak Ar tadi juga. Tapi ini juga kalau ini penomorisasinya kalau sudah A ya jangan kemudian jadi huruf apa namanya besar kayak begini ya, Romawi 1, Romawi 2. Biasanya A kemudian 1 kurung ini titik-titik, kemudian 2 kurung kayak begitu ya. Kalau sudah ini habis nanti jadi A yang dikurung gitu. Kurung 1 nanti kurung 2 dan seterusnya kayak begitu caranya. Tapi ini secara substansi tadi saya juga setuju ini nggak pas nih. Teknik pengumpulan data itu standar. Teknik itu caranya ya, ada wawancara, observasi, itulah tekniknya kayak begitu ya. Nah, kalau di instrumennya, nah ini ya instrumennya. Kalau angket instrumennya apa ini? Maksudnya sama langsung menyebut gitu ya. Angket tentang apa misalnya kayak begitu ya. Dan dilengkapi dari mana itu diperoleh, prosesnya seperti apa, nah, itu harus menjadi lebih jelas. Kemudian di sini kok ini ada tes hasil belajar ya. Ini maksudnya. Jadi begini, Prof, maksudnya dari penerapan model tersebut saya juga pengen lihat dari hasil belajarnya begitu. Oh, ini di luar variabel terikatnya berarti nambah atau gimana? Di luar variabel, Prof. Karena kalau yang pastinya tadi dengan berobservasi gitu. Ya, makanya itu kalau dengan sebelumnya kok saya ini jadi kayak nggak nyambung ini tambahan atau gimana gitu ya. Jadinya Jadi kemarin itu ceritanya itu di bab 1 itu tadinya sebenarnya saya juga mau melampirkan data bahwa tingkat berpikir anak kalau mengerjakan soal hot itu juga rendah, cuman belum menemukan data yang tepat. Jadi agak belum sinkronnya di situ, Prof. Oke, intinya begini aja. Kalau ini juga menjadi fokus Anda sejak dari awal, jangan tiba-tiba muncul di sini gitu ya. Mestinya sejak dari awal itu sudah dimunculkan dulu. Syukur-syukur sejak dari latar belakang sana sehingga runtut konsisten nanti ke belakang semuanya begitu. Ya, terus lah ini tadi ya. Kalau yang ini lembar observasi khusus untuk yang khusus untuk keterampilan fase. Forsi ya. Tapi ini kok instrumennya pernyataan sikap. Kok pernyataan sikap ya jadinya? Kognitifnya dari hasil belajar tadi, Prof. Sikapnya dilihat bagaimana ketika dalam proses pembelajaran itu, Prof, yang diamatinya. Nah, coba nanti dikasih pengantar atau bagaimana ya, biar enggak, ini kan seperti missing link gitu, rantai kognitifnya missing link gitu ya. Karena ini tiba-tiba observasi untuk forsi, tapi instrumennya pernyataan sikap Likert gitu. Jadi nyambungnya itu kita pembaca jadi nggak dapat gitu loh ya. Jadi Anda bayangkan ketika nulis itu seperti berhadapan dengan makhluk dari Mars gitu aja ya. Setiap ada perubahan itu bisa nyambung gitu nanti ya. Kemudian satu lagi kelihatannya tadi di variabel tergantung tadi ya. Mana tadi ya? Jadi ada satu lagi catatan saya itu.
Kalau yang variabel tergantung Anda apa saja itu jadinya? Kalau di yang Anda sampaikan tadi. Porsi itu saja atau ada yang lain jadinya? Untuk sementara ini porsi, Prof. Porsi aja ya. Ya. Oke, jadi sekali lagi untuk yang tes hasil belajar ini nanti ditambahkan ya dari awal biar kalau ini memang masuk ya dari awal sudah ada terkait dengan permasalahan hasil belajar itu, gitu ya. Ya, Prof. Ya. Oke, saya kira tambahan saya itu. Oke, makasih. Oke, dari teman-teman, saya menyarankan ya yang ditemukan Prof. Nur ini untuk Mbak Wulan, mungkin prestasi belajar itu saya pikir nggak perlu deh. Apa kaitannya dengan judul gitu ya? Karena yang mau diukur kan FOSI. Nah, kalau FOSI itu dideskripsikan keterampilan berpikir kreatif diukur sendiri, keterampilan berpikir kritis diukur sendiri, komunikatif diukur sendiri. Nah, itu malah lebih relate ya, ada kaitannya gitu ya. Tapi kalau prestasi belajar apa gitu kaitannya? Nggak ada menurut saya dengan judul. Walaupun berdampak ya, Prof, kita nggak perlu Nggak fokus ke situ. perlu dalam konteks judulmu itu. Ya, karena yang mau dilihat kan posisinya, ya sudah. Itu aja. Karena kalau itu nambah-nambahin nanti jadi ya ini lalu nanti untuk menjawab pertanyaan yang mana gitu loh. Oh iya. Karena pertanyaan penelitiannya kan udah jelas. Model ini untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, model ini untuk keterampilan kritis, untuk kolaboratif, untuk komunikatif kan jelas. Itu nanti untuk menjawab yang mana. Jadi menurut saya mungkin justru ya enggak perlu diukur itu prestasi itu. Saya kira itu. Jadi variabel tergantungnya ya ada 4 itu. Dan itu akan lebih bagus kalau ya mungkin dites ya, dengan tes ya. Keterampilan berpikir kreatif, tes keterampilan berpikir kritis, tes kolaboratif, tes komunikatif. Ya. Tapi kalau mau angket ya monggo, terserah nanti tinggal yang penting kan indikatornya apa, lalu dikembangkan dalam bentuk instrumen apa, itu kan yang penting jelas. Indikatornya yang diungkap itu jelas. Ya tentu yang diteorikan di depan, di bab 2 ya. Mungkin itu. Oke, ada lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada, ini tampilan yang terakhir saya kira. Bu Kasni, ada? Ya, Pak, siap, Pak. Yes. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bab 3. Yang dibahas dalam bab 3 ini meliputi ada 6 yang saya bahas di sini, yaitu tentang jenis penelitian, lokasi, tempat, dan waktu penelitian, sumber data, kemudian teknik dan pengumpulan data, dan yang keabsahan data, dan yang terakhir adalah analisis data. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian saya ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan hermeneutik fenomenologi. Kenapa menggunakan hermeneutik fenomenologi? Karena di sini saya akan mengeksplor dan menggali pengalaman guru dan siswa dalam pembelajaran matematika sebagai sebuah proses pembelajaran melalui interaksi guru, perangkat pengelolaan pembelajaran, siswa dan konten matematika, dan menggali metamatematika. Kemudian selanjutnya saya akan melihat makna yang ada dalam pengalaman-pengalaman guru dan siswa tersebut. Pengalaman yang relevan dengan penelitian, dan kemudian menyimpulkan pengalaman-pengalaman yang ada sebagai sebuah proses pembelajaran matematika dalam bentuk interaksi guru dan siswa. Selanjutnya mengeksplor itu di dalam kelas penelitian.
Nah, langkah-langkahnya di dalam pendekatan hermeneutik fenomenologi itu ada 4. Yang pertama adalah tahap pendahuluan. Yang kedua, mengumpulkan pengalaman hidup partisipan. Partisipan di sini adalah siswa SD kelas 5. Yang dimaksud dengan pengalaman hidup partisipan di sini adalah pengumpulan informasi pengalaman siswa selama proses pembelajaran melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya adalah merefleksikan pengalaman hidup. Tujuannya adalah mencoba memahami makna esensial dari pengalaman hidup partisipan. Selanjutnya adalah menuliskan hasil refleksi pengalaman hidup partisipan. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data penelitian, selanjutnya peneliti melakukan analisis data penelitian. Analisis yang dilakukan adalah setelah data yang terkumpul dianggap cukup dan dapat dianalisis. Selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian itu nanti akan dilaksanakan di SD Sambiroto 2 Semarang. Subjeknya adalah siswa kelas 5B yang berjumlah 42 siswa. Kemudian rencananya dilaksanakan di semester 1 ini tahun 2002-2003. Materi dalam bulan ini adalah materi pecahan yang akan kita laksanakan sebanyak 5 kali pertemuan. Kemudian sumber datanya. Sumber data dalam penelitian ini ada 2, yaitu partisipan dan dokumen. Partisipan dalam penelitian ini adalah sebagai sumber data dalam observasi pada saat pembelajaran berlangsung, sekaligus dalam wawancara. Partisipan dalam penelitian ini ditentukan dengan berbagai pertimbangan agar data yang diperoleh dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya tentang aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Partisipan dalam penelitian ini adalah guru dan siswa dengan kriteria siswa aktif di dalam kelas, siswa yang berani menyampaikan pendapat, dan siswa yang memperoleh nilai yang baik dalam mengerjakan soal matematika. Dokumen dalam penelitian ini berupa perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru seperti silabus, RPP, jawaban siswa, foto, dan video. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah studi dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan seorang teman yang bertugas untuk mengambil gambar dan merekam segala aktivitas yang terjadi di dalam kelas. Sehingga dengan demikian peneliti fokus dalam pengamatan dan membuat catatan lapangan. Observasinya di sini dalam teknik pengumpulan tadi, yang diobservasi adalah mengamati aktivitas, perilaku, kejadian, atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian dengan memfokuskan pada dengan memusatkan perhatian pada fokus penelitian. Pada awal penelitian, observasi dilakukan dengan mengamati keseluruhan aktivitas yang ada. Selanjutnya, observer memilih hal-hal yang relevan dengan data penelitian yang dicari. Tahapan observasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tahap yang dikemukakan yang meliputi ada 3 ini, yaitu observasi deskriptif, kemudian pengamatan secara keseluruhan dan mendeskripsikan hal yang diamati. Yang kedua adalah observasi terfokus, pengamatan difokuskan pada sasaran penelitian, dan yang ketiga adalah observasi terseleksi, di mana observer menyeleksi dan merinci hasil pengamatan. Kemudian untuk pedoman observasinya, ini aktivitas yang diperhatikan ada 9. Yang pertama adalah persiapan pembelajaran oleh siswa dan guru, pelaksanaan pembelajaran, kemudian interaksi antara guru dengan siswa,
interaksi antara siswa dengan guru, interaksi antara siswa dengan siswa, interaksi antara siswa dengan konten matematika, aktivitas pembelajaran, pemahaman matematika siswa, dan penilaian pembelajaran. Untuk wawancara, digunakan pengumpulan data dalam perintahan ini. Hasil wawancara nanti akan ditranskrip dan sebagai data etnografi dari interaksi proses pembelajaran di dalam kelas. Wawancara di sini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, penggalian informasi melalui wawancara dilakukan dengan menggabungkan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian wawancara tadi sebagai langkah cross-check terhadap data yang diperoleh melalui observasi. Wawancara penelitian ini dilakukan dengan guru pengampu kelas atau guru kelasnya dan siswa kelas 5B yang diteliti. Kemudian selanjutnya adalah studi dokumentasi. Dokumen diperoleh dari hasil dokumentasi kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Dokumen tersebut dikaji untuk menambah keakuratan data. Dokumen dalam penelitian ini berupa perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru, catatan-catatan hasil observasi, transkrip wawancara, dokumen siswa dari proses pembelajaran, rekaman berupa video atau audio, juga foto-foto yang dapat digunakan sebagai dokumen tambahan, serta hasil kerja siswa yang sudah dikoreksi oleh guru. Selanjutnya instrumen. Dalam instrumen pengumpulan data, di sini peneliti menggunakan instrumennya ada 2, yaitu peneliti sendiri. Dan peneliti dalam penelitian kualitatif bertindak sebagai human instrument. Artinya peneliti merupakan instrumen kunci yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, pemilihan partisipan sebagai data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas penemuannya. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, penganalisis, penafsir data, dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Kemudian instrumennya juga ada berupa pedoman wawancara. Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengembangan pedoman wawancara mengacu pada ketentuan. Ada beberapa di sini yang saya cantumkan. Yang pertama adalah pertanyaan yang diajukan tidak menyebut langsung pada indikator. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan respons subjek berupa tulisan atau penjelasan. Yang keempat, jika respon subjek terhadap pertanyaan yang diajukan tidak sesuai dengan tujuan penelitian dan menurut analisis peneliti, maka diajukan pertanyaan dengan kalimat yang berbeda, namun tetap dalam inti permasalahan. Namun, jika respon yang diberikan oleh subjek menarik untuk diungkap, maka meskipun tidak sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti mengajukan pertanyaan yang sifatnya menggali. Pertanyaan yang kelima, pertanyaan yang diajukan bersifat menggali dan menghindari sifat menuntun. Hal ini dilakukan untuk menghindari intervensi peneliti terhadap objek tentang matematikanya. Selanjutnya adalah keabsahan data. Keabsahan data di sini dilakukan 3 langkah uji keabsahan data yang meliputi adalah kredibilitas, transferabilitas, dan yang ketiga adalah dependabilitas. Kredibilitas dilakukan untuk memastikan keterandalan data hasil penelitian. Kredibilitas hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan triangulasi data melalui pengecekan data melalui berbagai sumber. Triangulasi data dilakukan dengan pengumpulan, kemudian menggabungkan. Cross-check data-data yang telah diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Kemudian transferabilitas atau validasi eksternal dilakukan untuk memperoleh hasil laporan yang mudah dipahami. Karena laporan yang mudah dipahami akan mudah diterapkan oleh pembaca dalam pembelajaran matematika di kelas. Nah, transferabilitas dilakukan dengan menyusun laporan hasil penelitian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya, yang meliputi kesesuaian teori dan penelitian, pemilihan subjek penelitian yang sesuai dengan teori dan tujuan penelitian, pengembangan instrumen pendukung, pengumpulan data yang sesuai dengan teori, mencari keabsahan data sesuai dengan teori, melakukan analisis data, dan melaporkan hasil penelitian secara sistematis. Kemudian dependabilitas merupakan uji ketergantungan dari data hasil penelitian. Dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian yang telah dilakukan. Dependabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melaporkan, yang pertama, melaporkan dan mendiskusikan semua kegiatan yang dilakukan kepada promotor dan kopromotor secara intensif. Yang kedua, melakukan diskusi dengan teman sejawat, khususnya yang menggeluti penelitian kualitatif. Yang ketiga, melaporkan proses penelitian apa adanya, yang dilengkapi dengan bukti-bukti berupa video kegiatan pembelajaran, rekaman wawancara, hasil tugas, dan catatan lapangan. Yang terakhir adalah analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan dua, yaitu analisis hermeneutika dan analisis keseluruhan. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini akan menghasilkan kategori, klasifikasi, atau tipologi data, bukan angka atau signifikansi hubungan yang dinyatakan dengan angka, bukan distribusi. Ya. Analisis data diperoleh berdasarkan abstraksi dan idealisasi yang dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Sebelum melakukan analisis semua data penelitian kualitatif, dilakukan analisis hermeneutik terhadap data penelitian. Ya, analisis data hermeneutik ini, analisis hermeneutika ini dilakukan dalam dua langkah, yaitu deskriptif dan interpretatif. Deskriptif merupakan kegiatan mentranskrip data yang diperoleh dalam penelitian. Kegiatan deskripsi data meliputi menyiapkan data penelitian secara detail berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian interpretatif merupakan kegiatan pemberian makna pada pengalaman partisipan. Kegiatan interpretatif data ini meliputi membaca data tersebut dengan teliti, selanjutnya menemukan kata-kata penting, simbol-simbol, argumen-argumen, atau kejadian-kejadian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian membuat tema-tema dan memberikan tanda pada tema-tema tersebut. Yang ketiga adalah menginterpretasikan tema-tema yang sudah diberi tanda. Yang keempat adalah mengklasifikasikan hasil interpretasi yang telah dibuat atau sebagai langkah kategorisasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penafsiran dengan metode hermeneutik ini sesuai dengan pendapat Gadamer dalam Malitin 2014, yaitu ada koherensi, penafsiran harus mempunyai hubungan yang logis dan memiliki keselarasan. Kegagalan untuk mencapai keharmonisan ini berarti pemahaman telah gagal. Komprehensi peneliti harus diperhitungkan, harus memperhitungkan pemikirannya secara keseluruhan dan tidak mengabaikan karya-karyanya yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Kemudian juga ada penetrasi. Penafsiran yang baik harus tajam agar menunjukkan arah dan dasar tujuan dalam karya. Dengan cara ini membuat karya atau pernyataan peneliti dimengerti dengan melihatnya sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah sentral. Selanjutnya ketelitian. Penafsiran yang baik harus berusaha untuk menjawab atau menghadapi semua pertanyaan yang diajukan pada teks yang ditafsirkan atau yang diajukan oleh teks kepada pemahaman seseorang tentang teks tersebut. Selanjutnya ada kelayakan. Suatu penafsiran dianggap valid
jika pertanyaan yang diajukan dalam penafsiran haruslah yang ditimbulkan oleh teks itu sendiri. Kemudian ada kontekstualitas. Karya seorang penulis tidak boleh dibaca di luar konteks. Selanjutnya ada kecocokan. Penafsiran harus sesuai dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh pengarang, yaitu peneliti tidak boleh tidak mengatakan makna nyata yang dikatakan pengarang. Selanjutnya adalah saran. Pemahaman yang baik akan bersifat sugestif atau memotivasi timbulnya pertanyaan yang mendorong penelitian dan interpretasi lebih lanjut. Setelah analisis hermeneutika dilakukan dan makna-makna dari setiap pengalaman siswa disusun, selanjutnya analisis keseluruhan dalam penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan dalam analisis data kualitatif gabungan dari Mills dan Huberman, Frede dan Robert. Adapun langkah-langkahnya untuk analisis keseluruhan tadi meliputi menyajikan hasil temuan, membangun hubungan kategori-kategori, selanjutnya adalah menguji keabsahan klasifikasi yang telah dikonstruksi berdasarkan data yang terkumpul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon untuk Pak Har dan Prof. Wangit memberikan masukan-masukan yang berguna untuk perbaikan penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, ada yang ingin memberi saran masukan? Baik, sambil menunggu ya, dari saya dulu. Teman-teman, Bu Kasni ini adalah ahli tafsir. Jadi hermeneutika itu adalah penelitian yang memang tujuannya adalah menafsirkan fenomena, data, fakta, ya, atau menginterpretasi. Dan menafsirkan itu bukan hal yang mudah ya. Karena ya misalnya kalau kita ingin melarang anak, gitu, misalnya anak kita sedang atau cucu kita sedang bermain, lalu dia mau pegang sesuatu lalu kita kedepin atau kita itu kan ditafsirkan bisa macam-macam ya. Ya dikedepin atau di apa. Nah itu ya memang memerlukan satu feeling atau keahlian yang luar biasa. Karena data yang kita temukan itu ya saya kira multi tafsir ya. Nah, tetapi dalam penelitian hermeneutik kan kalau bisa harus ditafsirkan yang sebenar-benarnya. Jangan salah tafsir gitu ya. Sebab itu kalau salah tafsir kan lalu ya menjerumuskan gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Ya, jadi setiap data fakta yang terkumpul itu betul-betul harus diidentifikasi, diklarifikasi ya sampai betul-betul menemukan tafsir yang mendekati kebenaran. Jangan justru arahnya ke utara ditafsirkan ke barat, ke timur atau bahkan ke selatan, itu kan berlawanan gitu kan. Ya paling tidak kalau arahnya ke utara ditafsirkan ke barat laut misalnya atau timur laut ya masih mending gitu ya. Tapi kalau ditafsirkan jauh ke barat, ke timur, apalagi ke selatan kan jadi enggak ini ya itu. Lalu yang berikutnya berkait sumber data, Bu Kasni. Sumber data itu, penelitian kualitatif itu akan baik kalau dibuat dalam bentuk tabel. Ya. Supaya apa? Supaya sekaligus menunjukkan triangulasinya. Ya. Jadi sumber datanya misalnya kepala sekolah, itu data apa yang diambil dari situ. Kemudian teknik pengumpulan datanya apa gitu kan. Judul kolomnya maksudnya. Nah, nanti kalau dilihat dibanding kepala sekolah tentang itu. Lalu nanti guru, siswa, orang tua ya, kepala dinas, lalu mungkin bisa juga pengawas misalnya. Nah, itu kalau ketemu dan dalam bentuk tabel kan kelihatan. Triangulasinya itu menjadi jelas ya. Jangan hanya disebut naratif seperti ini ya. Kalau ini kan hanya naratif gitu ya, nggak kelihatan. Peta perolehan datanya itu nggak kelihatannya.
Coba nanti dibikin data ya. Nah, meskipun penelitian kualitatif itu peneliti menjadi instrumen, ya saya kira tetap perlu dideskripsikan ya, karena ini kan disertasi. Instrumennya apa sih? Ya mesti yang dominan adalah panduan wawancara, lembar observasi, kemudian checklist ya, atau daftar cek ya. Saya kira itu instrumen ya yang wajib ada barangkali kalau di kualitatif ya, karena kan kualitatif kan harus banyak mewawancarai, banyak melihat, mengamati, banyak mencari dokumen ya, maka harus ada checklist ya. Itu saya kira ya. Dan meskipun benar jadi peneliti itu ya instrumen itu ya peneliti itu sendiri. Tapi karena ini disertasi ya perlu lebih dieksplisitkan ya. Jadi lembar observasi kira-kira nanti akan digunakan untuk mengamati aktivitas apa gitu kan. Ya meskipun kualitatif apalagi kalau grounded ya. Grounded itu kan orang nggak tahu ya, datang ke lapangan itu kalau perlu kan nggak boleh membawa konsepsi-konsepsi tertentu. Pokoknya karena dia ingin menggrounded teori di lapangan ya idealnya ya kalau peneliti sudah advance ya udah di lapangan aja. Di lapangan aja lalu nanti dia mengumpulin data itu lalu dicoba diklarifikasi, diidentifikasi, dikategorisasi. Nah, serpian-serpian data itu nah setelah dikumpulkan oh ternyata membentuk ya setelah karena kan serpian data itu kan ibarat pecahan puzzle kan. Oh, setelah ditata, oh ternyata ini adalah gajah misalnya. Oh ternyata ini adalah ayam misalnya. Kan jadi menemukan satu teori ya tertentu ya meskipun kalau disertasi ya skopnya atau fokusnya ya harus tertentu ya sudah jelas ya. Meskipun menggrounded ya harus sudah jelas grounded tentang apa gitu ya. Hermeneutik ini juga sudah jelas kan. Hermeneutiknya kan sudah jelas tentang apa kognitif apa Bu Kasni? Kognitif konstruktivis. Kognitif konstruktivis ya kan sudah jelas ya. Jadi tolong dipastikan instrumennya apa ya yang kira-kira nanti dipakai ya. Kemudian ya mungkin sedikit rambu-rambu yang ya kalau dalam konteks penelitian pengembangan atau penelitian kuantitatif kan kisi-kisi instrumen ya itu perlu juga disebutkan saya kira-kira kisi-kisinya seperti apa ya atau rambu-rambunya lah gitu ya. Karena kalau kualitatif itu kan memang ya kadang tidak menentu gitu ya. Instrumen itu memang berkembang ya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan situasi di lapangan kan gitu. Tadinya mau nanya ini ternyata ada informasi menarik ya digali lagi. Nah, tapi paling tidak kan secara garis besar kan rambu-rambunya itu ya bisa disiapkan lah gitu ya. Perkara nanti di lapangan itu berkembang dan itu sudah pasti ya nggak masalah gitu ya. Tapi paling tidak kalau dibaca itu oh nanti arahnya ke situ toh ini gitu kan. Saya kira itu. Ya. Oke dari saya itu silakan Prof Nur atau Terima teman-teman. kasih Pak. Terima kasih Pak Har. Bu Kasni. Iya Pak. Jadi, saya ada beberapa catatan ini ya. Samping tadi Pak Har sudah menyampaikan apa itu tentang hermeneutik fenomenologi atau yang dikenal juga dengan fenomenologi eksistensial ya. Di bagian ini saya mulai dari langkah-langkah sudah, kemudian subjeknya. Kenapa subjeknya sudah langsung bisa ditentukan ya Bu ya? Bu Murgiati ini. Itu pengampu guru kelasnya, Prof. Iya. Nggak boleh, Ya. Prof. Oh. Ya, artinya begini, biasanya yang dituliskan itu kriterianya, gitu ya, tidak subjeknya. Kalau subjeknya nanti kayak begitu. Tadi di dalam ore-orean saya itu minimal mengajar sudah lama 15 tahun. Nah, silakan, itu namanya itu kriteria betul. Gitu. Tapi kalau subjeknya sudah kayak begini loh,
malah fenomenologinya nggak berkembang karena sudah ditentukan. Fenomena itu kan gejalanya biar ada sendiri, biar muncul sendiri, mestinya begitu. Tapi Sebaiknya gimana, Prof? ini Anda sudah menentukan malah, mestinya fenomenologi itu kan bebas ya, dilihat di lapangan. Tekniknya biasanya untuk memilih ini pakai snowball. Ini jumlahnya juga sudah Anda tentukan 6 ya. Snowball itu kan ambil 1. Kemudian nanti ada tambah lagi, oh ini kurang lagi, siapa lagi, tambah lagi, siapa lagi ya, tambah lagi ya, kayak begitu tekniknya. Kalau snowball begitu. Berarti di dalam situ tidak usah saya tentukan Tekniknya siapa aja gurunya yang atau tekniknya. Ini di bab 3 ini makanya tekniknya saja, tekniknya nanti pakai snowball lah kayak begitu. Snowball itu sudah tertentu nanti jelas, makanya perlu yang pertama itu biasanya disebut dengan key informant itu. Siapa kuncinya, informasi itu ke siapa. Nah, misalnya pengampu mata pelajaran ini ya. Nanti kira-kira kalau Bu Murgiati ini datanya belum cukup bagaimana? Nah, kan akhirnya mentok kan gitu kalau sudah ditentukan. Tapi kalau dengan kriteria nanti bisa berkembang. Itulah desainnya kalau kualitatif, fleksibelnya di situ itu. Jadi kita tidak menentukan, tapi kita cukup seperti rambu-rambu yang di situ nanti bisa berkembang di lapangan. Termasuk juga ini kenapa harus ditentukan nanti 5 kali pertemuan. Kalau misalnya yang dicari itu belum ketemu datanya, kalau kualitatif kan istilahnya sampai jenuh, sampai datanya yang kita cari itu sudah ketemu semua kayak begitu. Kalau 5 kali belum, terus gimana nanti ini? Itu saya melihat dari silabusnya yang ada kan diajarkan sebanyak itu. Iya, justru itu. Tapi kalau misalnya belum, gimana? Nah, pertanyaannya. 5 kali, tapi kan mungkin nanti bisa berkembang itu tadi. Ya. Berarti apalagi kita tidak usah menentukan ya, Prof? Iya, semuanya itu nggak usah batasi secara strike kayak begini ini, cukup biasanya kriteria-kriteria itu aja yang kita ajukan sehingga nanti kita bisa mengungkap secara komprehensif kayak begitu. Kalau yang ini belum, tambah lagi yang sana, tambah lagi ya. Caranya macam-macam kayak itu tadi. Maka bisa tadi dengan subjek, dengan teknik, ya kayak begitu berkembang semuanya. Ya. Oke. Terus ini juga kriterianya siswa yang aktif, berani menyampaikan pendapat, memperoleh nilai yang baik, nah, gitu ya. Bukankah hermeneutik itu mau melihat dari yang rendah sampai yang tinggi? Bagaimana? Kalau prosesnya, Prof. Iya. Untuk anak-anak yang rendahnya gimana nanti kalau sudah ditentukan ini semuanya yang harus aktif, berani menyampaikan pendapat, nilainya harus baik lah. Terus yang bawahnya gimana gambarannya nanti? Ya mungkin akan saya tangani sendiri dengan nah, ini kan kayak makanya, remedi itu gila. Oleh karena itu kalau ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif kan akhirnya nggak bisa dibatasi dengan kayak begini toh. Jadi batas-batas kayak begini ini yang perlu menjadi perhatian karena hermeneutik barangkali nanti Bu Kasni akan bisa menafsirkan anak-anak yang belum bisa itu tahapannya hanya sampai di sini ini, sementara yang bisa tinggi sampai di sini, ceritanya macam-macam kayak begitu. Tapi kalau hanya yang atas, ceritanya hanya yang atas saja nanti gitu. Ya. Untuk partisipasi, intinya kelihatannya yang penting adalah partisipan gitu ya, yang partisipatif observasinya itu. Karena harus mengikuti secara utuh semuanya, mengikuti sejak dari awal sampai akhir. Ini kelihatannya kok hampir sama ya. Kalau saya dulu S3 saya juga pakai kualitatif, Bu, tapi saya pakai etnografi classroom. Jadi mengikuti full. Ya, etnografi classroom ya. Classroom etnografi ya, itu ada bukunya sudah. Bahkan sampai saya ngikuti itu sampai seperti apa di rumah, kayak begitu ya. Nah, proses belajar itu. Jadi ini terbatas di sekolah aja ini kelihatannya ya. Jadi berarti sebaiknya sampai ke
ke rumah juga harus diikuti itu Pak Prof. Lah, tergantung dari yang Anda ungkap hermeneutiknya sampai seberapa itu. Ya, Iya, Prof. terserah nanti, monggo silahkan ya. Oke, Prof. Terima Kemudian kasih. pengampu, wawancara dilakukan dengan guru pengampu. Wah, ini lagi ya. Kelas 5B dan siswa, dan siswanya, saya kira sama-sama gurunya ya. Untuk wawancaranya kapan ini, Bu? Ya, kemarin sudah sedikit-sedikit, Prof. Cuma belum mendapatkan data yang benar-benar gitu. Ya, biasanya lama kalau mau yang sampai ke yang aslinya itu berkali-kali ya, gitu ya. Iya. Yang penting saran saya malah kelihatannya adalah ini yang keempat ini untuk dokumennya, rekaman. Nah, kayak begitu, karena memori kita terbatas, tapi kalau dengan rekaman itu seperti apa yang terjadi, ya. Kemudian instrumen alatnya untuk rekaman ini apa saja yang perlu atau yang sudah dimiliki? Punya sekolah, Prof. Oh, ada teman yang suka, itu kan ada teman yang jadi wartawan di sekolah itu loh, kan kita punya majalah itu lah. Pinjem itu, dia yang saya suruh untuk merekam. Oh gitu, nanti tidak alami nanti kalau kebanyakan orang itu ya. Kalau misalnya ada sendiri, kemudian prosesnya alami tapi bisa terekam semuanya, nanti saya kira akan lebih alami itu tadi cirinya. Kalau kualitatif mestinya begitu ya. Kalau secara resmi dipoto, itu anak-anak benar mejeng dan sebagainya, itu kan sudah semuanya nggak asli ya begitu. Iya, Bro. Ya. Kalau pedoman wawancara ini mengacu pada ketentuan ini, ketentuan siapa ini? Pertanyaan yang diajukan ketentuan tidak menyebutkan peneliti, Prof. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan. Nah, tengok pakai ketentuan gitu. Kalau memang itu punya peneliti seperti tadi, kuncinya kan ada pada peneliti. Yeah. Jadi mestinya sudah diinternalisasi oleh peneliti itu sendiri ya. Jadi sebagai rambu-rambu sudah dimiliki oleh peneliti itu sendiri. Saya kira ini Anda ngambil dari pendapat siapa gitu ya. Iya, Bro. Oke, tolong nanti ini kapsannya sudah bagus, ada credibility, transferability, dependability. Pelaksanaannya yang perlu dijaga ya, tiga itu bisa terlaksana secara konsisten, taat asas. Nah, itu yang taat asasnya itu yang harus dijaga. Oke, beberapa catatan dari saya itu. Iya, Bro, matur nuwun. Baik, teman-teman, saya kira sudah cukup ya. Hari ini ada 4 mahasiswa, tinggal hari Jumat itu presentasi terakhir. Silakan yang belum segera menyiapkan bahan diskusinya ya. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Nur dan juga teman-teman semua. Hari ini kita telah menuntaskan presentasi 4 mahasiswa. Mari kita akhiri dengan doa syukur, dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.